Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kena. Gimana nih kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat aja dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini tuh kita mau lanjut part ke-13, bacain buku tentang mengenal pribadi agung Nabi Muhammad. Langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Mu'az bin Hisham memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku dari Yunus dari Qatadah, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah tidak pernah makan dengan khiwan atau meja, tidak pula dengan sukurujah atau piring. Dan beliau juga tidak pernah dibuatkan roti yang renyah. Maka aku pun berkata kepada Qatadah, lantas dengan apa mereka makan? Qatadah menjawab, dengan menggunakan sufar atau piring yang terbuat dari kulit. Muhammad bin Bashar berkata, Yunus yang meriwayatkan dari Qatadah ini adalah Yunus al-Iskaf. Ahmad bin Mani' bercerita kepada kami, Abbad bin Abbad al-Muhallabi bercerita kepada kami, dari Mujallid, dari Asyabi, dari Masruk, ia berkata, aku menemui Aisyah, lalu dia memanggilku untuk makan dan berkata, ketika aku kenyang karena makan, lalu ingin menangis, maka saya pun menangis. Aku bertanya kenapa? Dia menjawab, aku teringat pada keadaan ketika Rasulullah wafat. Demi Allah, beliau tidak pernah kenyang dengan roti dan daging dalam sehari sampai 2 kali. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Dawud bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami. Dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Yazid menceritakan dari Al-Aswad bin Yazid, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah tidak pernah kenyang makan roti dari syair atau gandum selama 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Abdullah bin Amru Abu Ma'mar bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdul Warits bercerita kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas. Ia berkata, Rasulullah tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak juga memakan roti yang empuk hingga beliau meninggal. Bab jenis lauk pauk yang dimakan Rasulullah. Muhammad bin Sahal bin Askar dan Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Keduanya berkata, Yahya bin Hasan memberitahukan kepada kami. Sulaiman bin Bilal bercerita kepada kami. Dari Hisham bin Arubah, dari ayahnya, dari Aisyah berkata, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Abdullah bin Abdurrahman berkata di dalam hadisnya, Ni'mal udumu awil idamu al-khalu. Lauk yang paling nikmat adalah cuka. Qutaibah bercerita kepada kami, Abul Awas bercerita kepada kami, dari Simak bin Harb, ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, bukankah kalian makan dan minum sekehendak kalian? Sungguh, aku telah melihat Nabi kalian, dan beliau tidak mendapati kurma kualitas rendah sekalipun untuk mengganjal perutnya. Ya Allah.
Al-Fadl bin Sahal Al-A'raj Al-Baghdadi bercerita kepada kami. Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami. Dari Ibrahim bin Umar bin Safinah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku pernah makan daging burung hubara bersama Rasulullah. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi dan Abu Nuaim memberitahukan kepada kami. Keduanya berkata, Abu Sufyan bercerita kepada kami dari Abdullah bin Isa, dari seorang penduduk Syam yang dipanggil dengan Atha. Dari Abu Usaid, ia berkata, Rasulullah bersabda, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak rambut, karena minyak itu berasal dari pohon yang penuh berkah. Masya Allah. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami. Keduanya berkata, Syu'bah bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sangat menyukai labu. Suatu hari beliau diajak makan atau diundang makan, maka aku mengikuti beliau. Aku sengaja meletakkan potongan labu di hadapan beliau, karena aku tahu beliau amat menyukainya. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Habs bin Ghiyad bercerita kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid, dari Hukaim bin Labir bin Jabir, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah menemui Nabi dan kulihat di sisi beliau ada labu yang sudah dipotong-potong. Aku bertanya, apa itu? Beliau menjawab, ini untuk memperbanyak makanan kami. Abu Isa berkata, Jabir ini adalah Jabir bin Tariq yang dipanggil dengan Ibnu Abi Tariq. Dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah, dan kami tidak mengetahui hadis yang dimilikinya selain satu hadis ini. Sedangkan Abu Khalid, nama aslinya adalah Sa'ad. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami dari Malik bin Anas, dari Ishaq bin Abdillah, dari Abi Tolhah, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang penjahit yang mengundang makan Rasulullah untuk menikmati masakan buatannya. Lalu aku pun pergi mengikuti Rasulullah untuk memenuhi undangan makan tersebut. Roti dari jelai gandum pun dihidangkan kepada Rasulullah, yang disajikan dengan kuah beserta labu dan dendeng. Aku melihat sendiri beliau mencari-cari labu tersebut di seputar nampan hidangan. Sejak saat itu, aku pun menyukai labu. Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraki dan Salamah bin Syabib dan Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Mereka berkata, Abu Usammah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Nabi menyukai manisan dan madu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Nabi kita itu ya istimewa banget loh. Dia tuh Nabi, udah jelas surganya, tapi masih aja hidup sederhana. Masya Allah. Kita siapa? Surga belum tentu. Kadang masih sombong, masih bermewah-mewahan. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Nah, teman-teman semuanya, hari ini cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.